Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ighfir lana warhamna wa rahim wansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ya man wafaqa al-khayra fa'idna wa ta'ala bi'ala ta'ala min ta'ala. Masyaallah hadirin wa mustami'in. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah masih memberikan nikmat kepada kita semua. Bagi ayah yang Rabbikum terkabulkan nikmat apa yang lagi yang mau kita dari kita semua. Nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah banyak beri bersama kita. Salah satu nikmat masih Allah mantap keimanan, keyakinan, ketakwaan kita sama Allah, sehingga Allah masih memberikan kita untuk bisa duduk di tempat yang mulia, duduk majelis ini. Allah media berjannah tangan dari tangan surga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan nikmat-nikmat Allah beri bersama kita sehingga kita bisa duduk di tangan surga yang Allah ini. Mudah-mudahan itu berhala Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup kita juga kelak di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat beserta salam tak lupa juga kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah seseorang yang paling cinta sama kita, karena beliaulah seseorang yang paling menolong kita, karena beliaulah seseorang yang akan membahagiakan kita baik di dunia dan di akhirat. Maka marilah kita pada malam hari ini ingatkanlah kami pada hati kita untuk selalu mencari kecintaan Nabi Muhammad SAW, mencari kebahagiaan buat Nabi Muhammad SAW, sehingga kita telah bisa dipanggil oleh Rasulullah ya ummati, wahai umatku, wahai umatku. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk golongan-golongan wong yang ada di hati Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah. Akhwan, ahbab, rahimahullah. Pertama, sesuatu perkumpulan ini akan memberikan kita kenikmatan yang baik. Maka carilah tempat perkumpulan yang mana perkumpulan tersebut mendatangkan rahmat, ridho, ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka kita akan mendapat anugerah kemuliaan di sisi Allah. Salah satu Allah memberikan anugerahnya sama kita, alhamdulillah. Allah mengumpulkan kita di tempat yang baik, di malam yang baik, dan bersama-sama menyembah baik. Tidaklah kita duduk sini kecuali Allah sudah menetapkan kebaikan buat kita. Mudah-mudahan kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu senantiasa dan bersama kita semua. Amin ya rabbal alamin. Murafaqatul kirami ajalil bumi di dunia wa bidaril waqa. Ya, ulama ngomong menjalani hubungan dengan orang-orang mulia adalah anugerah termulia di dunia ini dan di akhirat. Ya, itu sudah. Murafaqatul kirami ajalul bumi di dunia wa bidaril waqa ilal baqa'i. Itu sudah dia. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang beruntung apabila dia merafaq, dia duduk sama orang kira, orang yang baik, ya, untuk mendapatkan kenikmatan anugerah yang mulia untuk di. Ya, makanya tidaklah kata Nabi Muhammad SAW ngomong, tidaklah berkumpul itu Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan kebaikannya kecuali orang tersebut sudah diberi oleh Allah untuk bisa mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu berdua kita beruntung kita sebagai wong yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa duduk di tempat yang baik, berkumpul dengan wong yang baik. Mudah-mudahan niat kita, hati kita yang tulus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi
istiqomah dosa-dosa kita semua sampai akhir hayat kita semua. Amin. Masyaallah, ikhwan rahimani rahimakumullah. Lanjut ke pelajaran kita tentang bab fikih. Kemarin terakhir kita sudah menjelaskan tentang hukum-hukum najis. Cara bagaimana membersihkan najis dengan berat dan najis. Sekarang kita akan membahas tentang fasal akul haid, tentang bab haid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-mu'allif radhiyallahu ta'ala wa nafa bihi wa bi ulumi darain amin. Qala akul haid yawman wa lailah. Nah, ingat. Kita ini hukumnya bagi umat perempuan ya. Cuma kita sebagai laki-laki harus paham. Jadi kita ini punya anak, ini ayu yang mungkin mereka kurang paham tentang bab haid. Ya, harus kita paham dulu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Akul haid yawman wa lailah. Tengok. Sedikit nyawang haid itu, paling dengat nyawang haid itu sehari semalam. Ya, itu sedengatnya, paling sedengat nyawang haid itu sehari semalam. 24 jam. Ya. Anakul zaman haid miqdar yawm wa lailah. Ya, batasannya sehari semalam. Wa huwa 24 sa'ah. Yattasilu fi dam. Ya, dia selama 24 jam itu yattasilu fi hadam. Dagang itu ngalir terus. Ya, selama 24 jam itu dagang ngalir terus. Ya. Mungkin perempuan yang paham. Kita juga harus paham. Ya, kalau seumpamanya dia ngetes sehari dengan itu juga waktunya lain lagi deh. Ya. Ini paling sedikitnya haid yaitu 24 jam sehari semalam. Wadhalika istiqra' Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Ya, inilah menurut apa namanya penelitian Imam Syafi'i. Ini ulama hebat. Dia sayang sama kita, makanya ilmu ini tidak perlu kita malu-malu. Makanya soal nisfu ilm, bertanya itu setengah dari ilmu kita akan dapat. Nah, berkatnya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, alhamdulillah kita mengetahui juga tentang hukum-hukum. Beliau meneliti, dia nanyoi seluruh ibu-ibu itu ditanyanya, kalau hukum haid kapan? Ini tanya ibu ini itu bininya, dulu-dulunya keluarganya. Dia tidak malu tentang bapaknya ini, tidak malu karena untuk maslahat umat. Ya, untuk dia mencari maslahat umat. Kalau tidak berkat beliau kita tak mungkin akan tahu tentang hukum haid. Ya, ini karena istiqra' Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, alhamdulillah kita bisa mengetahui hukum-hukum haid. Ya. Jadi hukum haid, ingat, paling sedikitnya haid itu sehari semalam, 24 jam. Itu yattasilu fi hadam. Darahnya harus ngalir terus. Kalau dia sehari, tiba-tiba dia haid sehari, jadi ingat dengan dia dah 24 jam. Kalau dia stop, nah itu bukan haid. Jadi ingat lagi hukumnya. Ya, kita jelasin. Aitat tabu'i lahu wa kadzalika asfar wa qaribuhu. Dan itu juga Imam Syafi'i meneliti juga tentang paling banyak tentang lamun haid dan paling dan senging wong haid. Ya, diteliti ke Imam paling lamun berapa haid ini. Yang haid ini paling lamun berapa? Dan paling seringnya wong haid ini berapa hari? Dan diteliti oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi luar biasa yang ulama yang sayang sama kita sehingga kita tidak payah-payah lagi. Dia nanya-nanya ibu lain. Ya, ini telah Imam Syafi'i telah rinci. Aku kasih ke umum gue yang ditanya banyak. Ya, namun penelitian harus banyak. Makanya kalau kita tak paham, nanya. Yo, kalau pergi bahasa itu malu bertanya selesai aja. Kalau ilmu kamu ada pernah bertanya bahaya berlaku jadi kita dapat. Susah menyesat tu. Hukumnya hari ngomong aku hebat sehari semalam. Ya, karena dia malu-malu tanya. Jawabnya sehari semalam itu sedikit tidak apa-apa, tidak sampai 24 jam tidak apa-apa. Padahal tadi ngomong harus 24 jam. Ya tasilu fiha tak, darahnya harus kali terus. Jadi kita anak malu tanya, tidak ada paham tak apa aku ngajari orang lain. Ya ngajari, tapi itu tidak di ngomong jadi. Ya dia harus sehari semalam. Darahnya tidak harus itu terus. Pokoknya sehari semalam. Nah, kalau umum tidak paham, malu bertanya, ini sesat menyesat umum. Ya naudzubillah min.
Banyak tak sekarang? Banyak. Nah, wabal itu sita atau sab'ah. Ya paling seringnya, ya paling sering orang mengalami haid itu sita wa sab'ah. Ya 6 atau 7 hari. Anak ghalibul zaman haid sita ayam atau sabat ayam di layaliha. Ya ittisal fi hadda. Ya dia harus, ya paling seringnya orang haid itu adanya selama 6 hari atau seminggu. Ya 7 hari. Ya sehari semalam. Ya ittisal fi hadda, dan darahnya juga harus terus menerus mengalir. Ya kayak ibaratnya sehari ini ngetes. Ya tengok sampai 6 hari itu 24 jam tak darahnya netes. Ya 24 jam tak dia darahnya. Kalau tak 24 jam lain apa hukumnya? Ittisal fi hadda aula atau tidak terus menerus. Yo sehari netes, besok pun netes, besok lagi netes lagi. Yo sama 6 hari atau 7 hari bisyarat la yakusu majmu'an 24 saat, dengan syarat tidak kurang dari 24 jam. Ingat, dengan syarat tidak kurang 24 jam. Ya dia 6 hari atau 7 hari, pokok darah itu harus dengan syarat keluarnya 24 jam. Hitung, biasa perempuan nggak ngitung. Hitung darah yang keluar stok, ya jam, stok lagi jam. Yo, la ilaha illallah. Bahwa inna qas bahwa istihadah. Nah, ingat kalau darahnya tadi kurang 24 jam, maka itu namanya darah istihadah, darah kotor. Ya, pokoknya darah tadi harus 24 jam. Baik di sini. Enggak? Enggak paham? Nongol lagi. Paham? Wa naqa'u takhalil baina dam wal haid hukman. Kalau umpamaannya, ya tengok. Hari ini dia haid, besok tidak. Besoknya lagi haid, besoknya tidak. Besok hari ini haid, besoknya lagi tidak. Nah, ini hukumnya haid atau tidak? Haid. Hukumnya haid. Ya hukumnya haid. Ingat dia. Ya hukum haid. Ya haid berhukum. Ingat dia 24 jam tak? Nah, bapak ceramah kan, dalam ceramah, dua ceramah juga. Dalam ceramah juga. Bukan majelis juga cek dalamnya. Kalau ibu kita lah selalu gitu. Aduh. Jadi kalau dia sehari haid, besok tidak, hari ini haid, besok tidak. Ingat 24 jam tak darahnya keluar. Dia itu nama kalau dia 24 jam, pokoknya darah itu harus 24 jam. Kalau tidak kurang dari 24 jam baru istihadah. Nah dia sehari haid, sehari tidak, itu hukumnya hukum haid. Paham? Enggak? Nah itu paling sering buang haid. Berapa hari? 6 hari atau 7 hari. Wa aktsaruhu 15 yaman bilayaliha. Dan paling banyaknya uang haid ini, paling lamanya uang haid. Yang paling lamanya uang haid itu berapa hari? 15 hari. Yaman walayaliha. Hari semalam, ya di malamnya. Ana aktsara zaman haid 15 yaman bilayaliha. Yang paling lamanya uang haid itu 15 hari, 15 malam. Itu suatu fi hadam, darah ini ngalir terus. Ya amla atau darahnya stop. Ya stop. Hari ini sejam, ya nyambung lagi sejam. Ya kalau lebih 24 jam, jangan lupa. Apa? Haid dulu. La ilaha illallah. Bicara ala yang kusma'mu'an an 24 saat. Ya, 15 hari itu dengan syarat dia tidak kurang pokoknya 24 jam darahnya itu harus dulu keluar.
Ya, fa in zada ala 15, ya kalau seumpamaannya ya waktu dia tadi lebih ke dari 15 hari, ya fazaidun istihaqah 16 hari. Nah, yang 16 hari itu hukumnya dalam istihaqah. Paham? Hukumnya dalam istihaqah. Kama an-naqasu an-naya wa la istihaqah itu. Ya. Ya, kalau seumpama dia darah dari kurang 24 jam juga, maka darah tersebut darah istihaqah. Ya darah kurang sehari dia kurang 24 jam, itu darah istihaqah. Atau lebih dari 15 hari, ya 16 hari itu darah istihaqah. Paham di sini? Paham tak? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah alam bisawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang paham dengan hukum syariat Allah dan mengamal apa yang diamal oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling mencintai dari Nabi adalah orang yang mengetahui hukum, orang yang mengetahui ilmu, dan dia juga mengamalkan apa yang telah mengetahui ilmu tersebut. Nah, itu orang yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Dan ingat, orang yang paling dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW, orang yang dalam hati tidak ada rasa penyakit hati. Mulai malam ini, ayo kita berusaha untuk mengimbangi segala penyakit hati dalam diri kita. Biar niat itu seluruh amal apapun, ya sunnah itu tipe niat kita untuk supaya bisa lebih dekat lagi dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, salah satu bisa membanggakan hati Nabi Muhammad yaitu kalau kita menjauhi dari penyakit hati. Baik dari panggung kita, kerabat kita, dulu kita yang telah menyakitkan hati kita buang upah berserah bersama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bersih kembali dengan niat kita untuk bisa menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW. Ya, amalan-amalan ibadah sunnah yang kita lakukan, yang kita ketahui, kita gawi. Amalan sunnah yang kita ketahui, kita gawi. Dengan niat kita bukan karena pahala-pahalanya, yaitu hadiah bonus buat itu. Sholat duha, kalau siapa sholat duha akan mendapat rezeki cek ini. Sholat habis sholat asar itu surah Fatihah akan mendapat rezeki cek ini. Ya itu hadiah bonusnya. Itu bonusnya. Niat kita bukan untuk hadiah. Kalau kamu niat kamu untuk hadiah, hati-hati. Ya baca syirik gitu. Ya baca ibadah karena hadiah. Ibadah kita karena untuk mendapat ridho Allah, untuk dengan menyenangkan hati Rasulullah SAW. Ya mudah-mudahan terus kita di sini bisa mendapat hidayah yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala, taufik yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa istiqamah menjalankan ke sunnah-sunnahnya Allah, sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW yang bisa menyenangkan hatinya Nabi Muhammad SAW. Kita sedang bisa sampai ke bulan negara bagaimana Adam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna la asrafna fatub alaina tauba nasir li kulli awba lana awrati wa ila rahati wa li walidina rabbi wa mauludina wa ali wa ikhwani wa sairil khilani wa quluti mahabba adilatin sahaba wal muslimina ajma amina rabbi asma fadlan wajudan manna lakshifi sabli minna bil mustafa rasuli yadha bi kulli suli sallallahu wa sallam rabbi alaihi haddal hamdi wa alihi wa sahbihi idadatu sihbi walhamdulillahi billahi والمأمون به وبرسول الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه
شفاء من المرض وشفاء المرض وشفاء بالمرض ونحن وهذا مخصوص من نسير ذلك وفي العمر أنتم يستهدون عن شر وليهم عفوا من الشفاء الله يشفينا شفاء كامل شفاء عادل شفاء تاما شفاء الله وبعد هذا حديث من يسأل وين عبد به صلى الله عليه وسلم وسلم ويدعى الحمد لله ربنا تقبل منا